السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، para jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang mana kita diperkenankan bertemu lagi di minggu ini, Jumat pertama di mana kajian kita di Jumat pertama dan di Jumat kedua membahas kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, petunjuk kepada keyakinan yang benar, keyakinan yang betul, waraddu ala ahli syirki wal ilhad, serta membantah orang-orang yang berbuat syirik dan ilhad ataupun sama sekali tidak beriman, menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai, atau yang terakhir kali kita bahas adalah bahwa kita telah menjelaskan beberapa metode atau beberapa macam cara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayatnya, menjelaskan konsep bertauhid dan beriman kepada Allah begitu gamblang, dan menjelaskan bahwa konsep bertauhid atau konsep mengakui ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa yang diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, adalah salah. Allah tolak mereka. Kalau mereka beriman kepada Allah, mereka yakin bahwasanya Allah penciptanya, namun bersamaan dengan itu mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka mengagungkan diri mereka dan bangga bahwasanya mereka orang yang tinggal di Ka'bah, dekat Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah adalah rumah Allah. Karena berdasarkan imannya mereka, yang mereka anggap iman yang benar kepada Allah, mereka anggap mereka ahli, orang yang pantas, ahlinya rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka ditolak keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata Allah tidak ridha jika seorang hamba hanya mengakui Allah sebagai pencipta dan Allah sebagai pencipta. Allah nggak ridha. Sampai situ Allah nggak ridha. Harus dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan dengan dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya syirik itu, dan ini telah kita bahas, syirik itu apa? Syirik itu bukan hanya sujud atau rukuk kepada selain Allah, bukan. Syirik itu menduakan Allah di dalam semua aspek ibadah. Pahami? Semua aspek ibadah. Bukan satu dua jenis ibadah. Bukan. Seluruhnya. Kalau ada yang dia tidak ikhlas kepada Allah, jika ada orang yang sholat lillah, puasa lillah, jika menyembelih kepada selain Allah, sebut dia bertauhid, dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bersyirik di salah satu dari jenis ibadah. Adapun ibadah kita sudah ulang-ulang berkali-kali bahwasanya ibadah ismun jami' lima yuhibbullahu wa yardah. Ibadah itu nama yang luas, istilah yang luas, mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan ridhoi. Semuanya. Maka Rasulullah SAW katakan, "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah." Rasulullah senyummu di wajah saudaramu sedekah, ibadah. Seorang mencari nafkah yang halal, kemudian memberikan nafkahnya kepada keluarganya, ibadah. Seorang berusaha meninggalkan maksiat dan sabar dalam meninggalkan maksiat, ibadah. Artinya ibadah ini tidak sempit, hanya ruku dan salat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun menyebutkan macam-macam cara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya ibadah ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah taala, bahwasanya dia menyebutkan 11 metode dalam Al-Qur'an yang disebutkan. 11 metode dalam Al-Qur'an dan kita sudah bahas. Yang terakhir adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Metode yang ke-11 bahwasanya Allah mengatakan, Syekh menjelaskan, terkadang Allah Subhanahu daraba amthilatan katsirah fil Qur'an yatadih biha butlan asy-syirk min dzalika qawlihi subhanahu dalam surat Al-Hajj ayat 31. Di antara cara Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan orang yang berbuat syirik itu contohnya seperti ini. Kadang Allah langsung memberikan contoh. Metode-metode yang lain ada. Terkadang Allah langsung bilang, "U'budullah", sembah Allah, langsung perintah. Enggak pakai kanan ke kiri, "U'budullah", sembah Allah. Nah, di cara sebelah sini Allah berikan contoh. Bagaimana keadaan orang yang bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Al-Hajj ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Wa may yusyrik billah, kata Allah, barang siapa yang bersyirik kepada Allah, faka'annama kharra minas sama', maka seolah-olah dia jatuh dari langit tinggi. Fatakhtafuhu at-tayr, kemudian ketika jatuh dicabik-cabik oleh burung, atau tahwi bihi fi makanin sahih, atau ditiup oleh angin ke tempat yang jauh. Maksudnya apa? Syekh rahimahullah menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang jatuh dari langit. Adapun langit Allah permisalkan dengan tauhid. Begitu tinggi, begitu agung, mulia. Artinya apa? Langit itu tinggi, kokoh, gagah. Orang yang di atas fitrahnya bertauhid kepada Allah, keadaannya seperti langit yang berdiri kokoh. Ketika dia mulai menyeleweng, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, keadaannya seperti orang yang jatuh dari langit. Dari yang tempat tinggi menjadi ke bawah, lebih rendah. Di mana-mana yang di bawah lebih rendah, tidak semulia yang di atas. Kalau Rasulullah katakan apa? Idza sa'altumullah, kalau kau atau kalian minta kepada Allah, minta jangan tanggung-tanggung. Jannah firdaus a'laha wa awsatuha.
Jannah Firdaus yang paling tinggi dan yang paling tengah. Tempatnya pada Anbiya, minta sama Allah. Tinggi mulia. Orang yang berbuat syirik kata Allah, "Faka'annama kharra minas sama." Seolah-olah dia jatuh dari langit. Kemudian fatakhtafu at-tayr. Kemudian dicabik-cabik oleh burung. Apa burung ini? Burung ini misalnya syaitan yang cabik-cabik keadaannya, dicabik-cabik keyakinannya, dicabik-cabik pemikirannya, fitrahnya dicabik-cabik oleh syaitan. Fatakhtafu at-tayr atau tahwil rih ila makanin sahih, atau dihembuskan oleh angin dengan begitu mudah dilemparkan ke tempat yang jauh. Keyakinannya, fitrahnya berubah, bukan di atas fitrah lagi. Maka dari itu kita dapati orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah SWT bermacam-macam keadaan. Subhanallah. Ada dari mereka yang menyembah batu karena keluar dari fitrah, fitrahnya menyembah Allah. Ada dari mereka menyembah pohon. Ada dari mereka yang menyembah nabi, ada dari mereka yang menyembah malaikat, ada dari mereka yang menyembah jin, ada dari mereka yang menyembah roh, ada dari mereka yang menyembah duit, uang, ada dari mereka yang menyembah syahwatnya, ada dari mereka yang menyembah idolanya yang diagungkan oleh dia, ada dari mereka yang menyembah sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Terkadang kita yang beriman kepada Allah, karena kita di atas fitrah, kita pikir kok bisa. Kok bisa? Mereka mengatakan Tuhan mereka adalah Nabi. Kok bisa? Mereka mengatakan Tuhan mereka adalah para Anbiya, para Nabi dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa mereka beribadah kepada ini, kepada itu? Kenapa bisa? Ada kata Allah. Ya, ayat Al-Quran saya bicara tentang keadaan ketika keluar dari fitrah. Subhanallah. Padahal mungkin pintar luar biasa otaknya di dalam keduniaan, tapi hatinya ketutup, gak bisa lihat kalau dia salah, gak bisa lihat kalau dia dalam keadaan yang salah, gak melihat yang mana yang hak dan dia gak tahu yang mana yang batil. Begitu mudah bagi kita menerima konsep bahwa Allah itu satu, mudah gak? Ya Allah subhanallah sah. Iya, alhamdulillah kita bersyukur. Ini fitrah belum ternoda. Orang yang sudah mulai ngeleweng-ngeleweng dari fitrah Allah subhanahu wa ta'ala, selewengkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sulit kasih dia paham bahwasanya Allah itu satu. Dia lebih memilih Allah itu banyak. Orang kafir Quraisy bilang, aja'ala al-ilahati ilaha wahid. Muhammad kita tahu Allah mencipta. Tapi kok masa kamu jadiin yang banyak, yang 10 patung Tuhan yang disembah, masing-masing kaum punya Tuhan yang disembah di bumi. Masa dijadiin satu Tuhan? Bagi kita mudah paham, bagi mereka sulit. Kenapa? Cabik-cabik fitrahnya oleh syaitan. Ini keadaan orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak kaget ketika seorang tidak beriman kepada Allah dan mulai tambah melenceng dari fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama-kelamaan kita dapati dirinya lebih hina daripada hewan. Kelakuannya, akhlaknya, orang yang tidak beriman ketika terus-menerus diikuti syahwatnya, orang yang menyembah syahwatnya, terlalu dia melakukan hal yang di luar fitrah, bahkan di luar fitrah semua manusia sebagai manusia. Dia bisa lakukan. Ada orang yang berbuat syirik, ingin kaya, congkel mata anaknya matanya congkel supaya jadi tumbal. Kuat di situ. Ditanya kasih sayangnya kemana? Nggak ada. Jangan terima kasih sayang. Keluar dari fitrah, ditutup oleh siapa? Ditutup oleh siapa? Keluar dari fitrah. Karena dia yang memilih untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Syekh melanjutkan tentang bahayanya perbuatan syirik dan wajibnya seseorang menjauhkan diri dari perbuatan atau sebab-sebab yang akan menjatuhkan dia ke dalam kesyirikan. Ada dua. Jauhkan diri dari syirik
Jelas-jelas syirik. Jauhi diri dari asbab syirkiyah ini yang kadang orang nggak paham. Sebab-sebab yang menjerumuskan orang kepada perbuatan syirik. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tauhid dan menjelaskan bahayanya syirik, tidak hanya katakan ini syirik, tapi Rasulullah SAW tutup semua pintu yang akan bertujuan kepada syirik. Nanti kita akan bahas beberapa pintu, beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang menuju seorang kepada perbuatan syirik. Dia tidak berbuat syirik, tapi kalau didiamkan oleh Nabi mungkin berkembang dan digoda oleh syaitan. La'natullah alaih. Karena syaitan ini haris, syaitan ini semangat dalam membuat Bani Adam. Syaitan ini sabar. Itu bedanya kita sama syaitan. Manusia nggak sabar, saya nggak sabar. Berusaha untuk sabar. Sifatnya si manusia nggak sabar. Syaitan sabar. Kalaupun melencengkan manusia 1 tahun 1% dia sabar. Dia tunggu 500 tahun untuk bisa melencengkan, dia tunggu 500 tahun untuk melencengkan. Sabar luar biasa. Dan tekun dia dalam mengganggu manusia. Maka kita dapati, syaitan pun memiliki metode-metode dia pelajari. Yang dibikin syaitan bodoh-bodohan datang goda kita. Nah, setiap syaitan mempelajari siapa yang digoda oleh dia. Dan sembarangan. Ada orang yang subhanallah kaum senang memuliakan orang saleh. Gak mungkin syaitan bilang sini datang syirik, sini berbuat syirik sama Allah. Sini sembah selain Allah. Ini orang saleh. Gak bakal mau. Mustahil. Pintar syaitan. Kaum Nabi Nuh bagaimana? Masuk lewat berlebih-lebihan memuji orang. Meninggal orang saleh itu merasa tidak besar. Orangnya soleh, Allah katakan orang-orangnya soleh sampai hari kiamat gak ada yang bisa berubah. Orang-orang yang meninggal itu yang mereka jadikan patung soleh. Yang masalah siapa? Yang ditinggalkan ini. Karena cintanya kepada orang soleh, buat gambarnya, buat patungnya 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun sampai disembah. Oh, orang soleh ini punya kedudukan di sisi Allah. Jadi kalau minta jangan langsung ke Allah. Kalau ngomong ke presiden, bisa lewat menteri. Iya, itu manusia. Bodoh insya Allah. Allah nggak perlu seperti itu. Allah kalau seandainya menjerit seluruh dunia ini menjerit, minta permintaan, Allah tahu setiap orang apa masalahnya. Bahkan Allah telah tulis di Lauhul Mahfuz, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak jatuh daun kecuali Allah. Tapi ditipu insya Allah. Jangan. Kalau mau presiden, dekat dulu ke menteri. Kalau mau Allah, lewat orang soleh ditanya. Bukan berarti tidak boleh minta doa dari orang soleh yang hidup. Boleh, tidak namanya tawassul. Kita didoakan, orang soleh masih hidup. Kita doakan sama orang tua. Boleh. Tapi ketika orang-orang soleh dan orang tua kita meninggal, boleh kita minta tawassul? Tak boleh. In qata'a amalu ibni Adam illa min salah. Putus amalan anak Adam kecuali 3 perkara. Udah nggak bisa. Yang lebih parah, kalau ini masih ditipu maksudnya. Yang lebih parah, ditipunya habis-habisan. Bukan minta lewat orang soleh, mintanya sama orang soleh. Kepada Allah lagi. Ada orang minta doakan sama orang tua, ada orang datang dan lebih parah, datang minta orang tuanya supaya kasih dia rezeki. Minta orang tuanya panjangkan umur dia, minta orang tuanya turunkan hujan. Kalau seandainya datang ke kuburan orang soleh, minta doa dari orang soleh, boleh dari kuburannya, maka minta doa ke orang tua kita boleh kalau kita sudah meninggal. Tapi bukankah doa ibu mustajab? Bukankah ridha ridha walidain? Ridhanya Allah dan ridha orang tua, maka doa orang tua kita mustajab. Bukan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada jarak antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dimanapun ketika dia beriman kepada Allah, dia bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditipu oleh syaitan dengan akalnya. Dia melihat dirinya pintar. Cendekiawan, pintar, luar biasa.
Kaumnya Nabi Ibrahim intelektual. Makanya Nabi Ibrahim ketika mengajarkan mereka, difahamkan mereka. Kasih lihat, harus sesuatu yang masuk akal. Kalau masuk akal ditolak. Ketika Nabi Ibrahim mengajar kaum, ketika Nabi Ibrahim berhujjah kepada kaumnya, kasih lihat ada bintang, kepada bintang ini bintang, bulan ini bintang, Tuhan saya. Ketika hilang bintang, oh bukan, lihat bulan Tuhan saya. Ketika bulannya hilang, bukan Tuhan saya. Lihat matahari Tuhan saya. Ketika matahari hilang, bukan Tuhan saya. Kata Nabi Ibrahim kepada Allah SWT. Apa Nabi Ibrahim lagi cari Tuhan? Bukan. Lagi mendebat kaumnya. Karena kaumnya ini kalau nggak masuk otaknya mereka nggak terima. Kasih lihat Nabi Ibrahim ini bintang yang kalian anggap besar, manfaatnya besar. Mereka mempelajari ilmu falak, mereka mempelajari dan lain sebagainya. Kata Nabi Ibrahim, ya udah ini Tuhan kita ini. Oh ternyata kalah terangnya sama bulan. Nabi Ibrahim, aku nggak menyembah yang hilang. Nyembah bulan sekarang. Kita jadiin aja, sepakat Tuhan kita bulan. Ketika datang pagi, oh kalah sama matahari, hilang. Dan begitu juga matahari. Cara Nabi Ibrahim berhujjah kepada kaum. Ada lagi yang ditipu oleh syaitan. Dengan apa? Dengan pintu ketika mengetahui manfaat-manfaat yang besar. Ada orang-orang yang menyadari. Ada dari makhluk-makhluk Allah yang bermanfaat. Ada sapi ini manfaat, Masya Allah, manfaatnya luas. Susunya bisa diminum, dagingnya bisa dimakan oleh manusia, berkorban untuk manusia, dan lain sebagainya. Pintar siapa? Masuk lewat sini. Oh, kalau begitu sapi nggak boleh disembelih. Kalau begitu sapi nggak boleh dimakan. Karena dia selama bertahun-tahun memberikan kehidupan kepada manusia. Lupa dia kasih kehidupan. Allah SWT. Kalau begitu sapi didewakan. Ada orang-orang yang beriman kepada roh-roh orang soleh atau orang yang mereka agumi. Meninggal orangnya dibilang rohnya dan lain sebagainya. Siapa masuk dari pintu ke pintu menggoda anak Adam. Maka sangat besar bahayanya syirik ini, luar biasa besar. Di antaranya disebutkan fariq akhar ahlul kitab. Di antaranya ahlul kitab orang-orang Nasrani yang kebingungan, yang mereka sesat an sawa'is sabil, dari jalan yang lurus yang Allah jelaskan. Berjalan dari alihah, mereka jadikan Tuhan salasa, jadikan Tuhan tiga. Padahal dia beriman kepada Allah, beriman. Orang Yahudi, orang Nasrani beriman kepada Allah, beriman. Tapi masalahnya orang Yahudi bilang Uzair ibn Allah, Uzair anak Allah, orang Nasrani bilang Nabi Isa anaknya. Dia tahu ada Allah. Masuk setan terus. Wa fariqun thalith, yang lain lagi humul majus, orang majusi alladzina ya'buduna niran, yang mereka menyembah api, wa yattakhiduna al-hi ahaduhuma khaliq lil khair wa tsani khaliq syarr. Menyembah api kemudian bikin konsep Tuhanan. Oh, ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan putih, Tuhan hitam. Yang putih ciptakan kebaikan, yang jelek ciptakan, yang hitam ciptakan keburukan. Dua berantem terus Tuhan ketika itu antara yang baik dan yang buruk. Terus pernah tidak terlihat sedikit demi sedikit syaitan masuk ke dalam perkataan. Maka dari itu Rasulullah SAW mencegah hal-hal yang menjatuhkan seorang ke dalam perbuatan syirik. Bukan hanya menjelaskan ini syirik, tapi menutup namanya sad dan dzariyah agar orang tidak jatuh pada perbuatan syirik. Di antara yang pertama, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an at-talaffuz bi al-alfaz allati fiha taswiyatu baina Allah wa baina khalqihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang lafal-lafal atau perkataan-perkataan yang mengandung makna persamaan antara Allah dan makhluknya. Contohnya, datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW lalu berkata, Masya Allah wa syi'ta, laulallah wa anta,
Datang seorang sahabat Rasulullah, dia katakan, Masya Allah, Syida. Terserah Allah dan terserah kepada kamu. Dan sama. Seolah-olah Nabi Muhammad punya kehendak yang sama dengan Allah. Wa amara bi an yuqal badala dzalika ma sya Allah thumma syi'ta. Rasulullah jangan bilang seperti itu. Tapi katakan Masya Allah, Masya Allah. Kemudian kehendak siapa yang lebih tinggi? Allah. Kemudian terserah kamu, hai Rasulullah SAW. Lihat, Rasulullah menutup pintu. Rasulullah tahu sahabat ini tidak berniat syirik, tapi ditutup pintu. Jangan sampai menyamakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, wa naha sallallahu alaihi wasallam 'anil ghuluw fi ta'zim al-qubur bil bina' 'alayha wa asrajiha wa tajsisiha wal kitabati 'alayha. Rasulullah SAW melarang seseorang berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan bil bina'i 'alaiha. Yang disebut berlebih-lebihan itu apa? Apa orang meninggal sudah ditinggalkan situ aja? Kayak terus? Bukan, itu salah. Syariat Islam luar biasa. Dalam bab fikih ada bab janaiz khusus, bab jenazah. Dari syariat agama lain yang lebih rapi daripada syariat Islam. Cara mandikannya, 4 hak ketika seorang meninggal. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, 4 hak. Dan wajib dilakukan. Kalau nggak ada yang melakukan, semua yang hidup tidak berdosa. Yang laki dimandikan oleh yang laki, yang perempuan dimandikan oleh yang perempuan. Begitu luar biasa satu cara mandikan. Dibersihkan, diberikan wangi-wangian, diberikan kafan yang warna putih, disundahkan, diiringi jenazahnya, disolatkan, dibawa jenazahnya, dimasukkan ke kuburnya, dibikinkan lahat atau syak, ditutup. Keluarganya yang ditinggalkan, bahkan dibawakan makanan, bukan kita lupa makan. Dalam syariat Islam yang betul ketika Anda membagi fikih, bukan kita numpang makan di tempat orang yang sedang jadi belasungkawa di keluarganya. Tapi kita membuatkan makanan ketika Ja'far meninggal dunia, syahid di peperangan, buatkan buat keluarganya Ja'far. Di hari mereka sedang berbela sungkawa. Disabarkan. Diajarkan kalimat-kalimat berbela sungkawa yang isinya doa. Apalagi yang lebih? Nabi Rasulullah melarang berlebih-lebihan dulu. Lihat, syariat Islam ini luar biasa, pas. Begitu berlebih-lebihan Rasulullah melarang. Apa Rasulullah melarang? Fi ta'dhimil qubur. Berlebih-lebihan dalam mengagung-agungkan kuburan, bil bina'i 'alaiha. Kalau bagian yang sudah umroh, apalagi yang haji dan lain sebagainya, Anda lihat kuburan-kuburan para sahabat di Baqi. Anda lihat kuburan Hamzah yang ada yang dibangun kuburannya sampai megah, dibangun dihiasi emas, dikasih tempat duduk buat yang ziarah ada. Rasulullah bilang ketika orang meninggal tidak kecuali berpulang 3 doang, putus semua amalannya. Harta dia tidak terbawa, anak dia tidak terbawa, ditutup dengan tanah. Maka Rasulullah melarang dibangun kuburan, dimegah-megahkan kuburan. Wa asrajiha, kemudian diberikan lampu-lampu di dalam kuburan, wa tajsisiha, kemudian dibeton-beton, wal kitabata 'alaiha, ditulis tulisan, diukir-ukir kaligrafi. Apa boleh dalam Islam? Allah. Ada dalam Islam. Silakan Anda buktikan. Jangan kata saya. Anda buktikan pergi sana kuburan para sahabat di Baqi. Istri-istri Rasulullah dikubur di sana. Anda buktikan pergi ke kuburan Hamzah. Siapa yang lebih mulia, kita atau Hamzah? Hamzah bin Abi Thalib meninggal di perang Uhud. Kuburannya dari tanah. Tidak terangkat kecuali sejengkal. Semua anak Adam sama. Sama semua. Yang membedakan amalannya nanti di hadapan Allah SWT. Hartanya manfaat ketika dia jalankan di jalan Allah SWT. Ilmunya manfaat ketika dia ajarkan dan bermanfaat ilmunya. Anak-anaknya bermanfaat ketika anak-anaknya menjadi anak yang saleh.
Apa yang dibangun? Islam dilarang oleh Rasulullah berlebih-lebihan dulu. Kenapa dilarang? Buka pintu kepada kesyirikan. Ketika diagung-agungkan, diistimewakan, mulai orang-orang mulai meninggalkan masjid menuju ke kuburan. Yang seharusnya berdoa mustajab di masjid di sini di rumah Allah, datang menuju ke kuburan. Saya berdoa kepada Allah, iya betul dia doa kepada Allah, nggak berbuat syirik, mintanya kepada Allah. Tapi salah, dia menganggap kuburan lebih tepat tempatnya daripada masjid. Tempat mana masjid sini ada kuburan. Begitu syaitan pelan-pelan masuk tutup pada Rasulullah SAW. Wa naha 'an ittikhadil qubur masajid lis-shalah indaha. Rasulullah melarang menjadikan masjid tempat untuk salat. Karena dzalika wasilatul ibadati, karena itu adalah wasilah yang nantinya menyembah kuburannya. Setelah sebelum meninggal dunia, bangun dari pingsannya di antara yang diucapkan, lihat hadisnya. La'anallahu al-yahud wan nasara. Semoga Allah laknat orang-orang Yahudi dan Nasrani kata Rasulullah. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Dia jadikan kuburan-kuburan para nabinya masjid, tempat sholat. Kenapa Allah laknat? Kenapa Rasulullah laknat? Tujuan Allah kirim Rasul supaya apa? Bertauhid sama Allah. Rasulnya ketika meninggal dijadikan wasilah syirik kepada selain Allah. Timbul pertanyaan, di Masjid Nabawi itu bisa ya? Kan ada kuburan Nabi. Anda perlu pahami. Rasulullah SAW silahkan baca sejarah mana? Apapun sejarah baca. Rasulullah SAW ketika meninggal dikuburkan di kamarnya Aisyah, bukan di masjid. Anda lihat masjid sekarang udah berkuasa. Masjidnya dulu sekotak, kaum muslimin luas diperluasan dengan berbagai pendapat. Itu pun memang ada perbedaan pendapat di antara para sahabat. Intinya Rasulullah SAW ketika meninggal adanya di mana? Di kamar Aisyah, bukan? Kumpulkan kamar Aisyah. Apa dalil paling kuat? Dalil paling kuatnya, Anda tahu Raudhah? Masjid Nabawi itu ada apa? Ada Raudhah. Taman dari taman-taman surga kata Rasulullah. Orang berebut kalau Masjid Nabawi berebut untuk masuk Raudhah. Ada sunnahnya masuk Raudhah. Kata Rasulullah, taman dari taman surga. Kata Rasulullah kasih batas. Apa batasnya Raudhah? Baiti wa mimbari. Kata Rasulullah, batasnya rumahku dan mimbar. Batasnya Raudhah itu rumah yang Rasulullah sekarang di dalamnya rumahnya Aisyah dengan mimbar sampai sekarang begitu nggak berubah. Karena hadisnya seluruh dunia tahu. Baiti wa mimbari. Kok bisa Ustaz? Kamarnya Rasulullah, kamarnya Aisyah masuk ke dalam masjid. Dulu istri Rasulullah kamarnya berjajar sampai ke Al-Baqi. Kalau Anda sekarang masuk ke Masjid Nabawi, Anda kira Baqi pun di dalam Masjid Nabawi. Karena pelatarannya keluar dari masjid nyambung. Terus temboknya Baqi di sana. Padahal Madinah itu kota Madinah, ya dulu segitu kurang lebih. Daerah Baqi ke sana kalau Anda pelajari sejarah, tempatnya orang Yahudi yang diusir oleh Rasulullah SAW. Ketika saat berkembangnya tausiah di Masjid Nabawi, berkembangnya masuk ke muslimin dalam Islam banyak, orang banyak yang datang ingin sholat di Masjid Rasulullah SAW. Masjid mulai tidak mampu, harus diluaskan, dimundurkan. Di zaman Umar dimajukan 2 sudut. Makanya kalau Anda ke Masjid Nabawi itu ada kayak tiang-tiang besi membatasi. Kalau orang yang paham sejarah, dia tahu ukirannya beda. Ini bangunan batas bangunan lama. 2 saf yang dimajukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah yang jadi pintu Jibril. Kalau orang memberi salam, bagus salam. Yang keluar dari pintu Jibril, orang memberi salam di 2 saf pertama. Ada besi-besi di antara 2 saf pertama. Ke belakang itu, anak Al-Quran seolah menjadi batas. Makanya Allahnya bukan di depan. Mimbarnya itu bukan di depan, mimbar Nabi. Mimbar Nabi apa? Belakang batas Allah. Depannya bukan Nabi. Dimajukan oleh Umar di depan 2 saf. Semua. Boleh memajukan masjid Nabi? Boleh. Sama masjid ketika direnovasi harus luas majukan. Dan pahala orang yang membangun pertama nggak hilang. Baik.
diluaskan ke belakang, diluaskan ke kanan, nggak mungkin ke kanan terus. Kalau ke kanan terus, posisi tengah masjid yang dibangun Rasulullah SAW pindah. Sampai di zaman Abdul Malik bin Marwan, musyawarah para sahabat, diperluas pun ke sebelah kanan Rasulullah SAW. Tapi dengan tanda di tembok itu kamar Rasulullah SAW. Sampai sekarang temboknya nggak ada. Dan ditambah di zaman-zaman selanjutnya, salah satu judrani kita Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah. Tembok Rasulullah SAW itu dilapisi 3 tembok. 3 tembok lapisi. Bukti bahwasannya mereka menetapkan kuburan Rasulullah SAW ini, tempat ini bukan bagian dari masjid. Karena kalau ke Masjid Nabawi itu kota seperti ini, ada kota ke depan lagi, nah ini kuburan Rasulullah SAW. Sebelah sininya nggak jadi pelataran. Kuburannya Nabi pas di ujung sebelah kiri di depan. Di belakang 2 suf pertama itu sebelah kiri. Sampai sekarang jadi kuburan Rasulullah. Taib, tapi kan orang mau lihatnya itu masjid. Taib terjadi dan nggak mungkin bongkar fitnah, nggak mungkin bongkar. Siapa yang berani bongkar? Nggak mungkin bongkar. Kita bilang itu Nabi Muhammad SAW. Itu siapa kita? Perlu dikubur di masjid. Taib, kalau itu Nabi itu Nabi Muhammad SAW. Siapa kita sehingga mau dikubur di masjid? Pada Rasulullah SAW untuk dijadikan masjid atau dibangun kuburan di dalam masjid. Itu yang diantara Rasulullah SAW melarang. Bangun kuburan di masjid syirik, bukan syirik, dosa. Tapi ini wasilah kepada perbuatan. Di beberapa tempat ditaruh kuburannya di arah kiblat. Dan kesyirikan itu subhanallah, Anda lihat, subhanallah. Salat sudah wanti-wanti. Karena orang awam nggak tahu, orang yang belajar nggak tahu. Kalau Anda ke Masjid Nabawi, banyak orang-orang yang karena cinta sama Rasulullah, bukan karena sengaja, karena nggak tahu. Karena cinta luar biasa Rasulullah. Pun saya pun kalau nggak tahu ilmunya mungkin berbuat seperti itu. Datang ketika selesai akan doa, bukan ngadep kiblat. Ini kiblat, di belakang kiblat ada kiblat. Di belakangnya lagi kiblat. Karena dia merasa lebih mustajab doa kesini daripada doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dijaga oleh hayat-hayat, dijaga oleh orang-orang yang belajar, suruh jalan, nggak boleh. Apakah ini bentuk ta'zim? Apakah ini bentuk pengagungan? Salah. Pengagungan yang salah. Di antara yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah salat. Salat inda tulu'i syams. Kitab fiqhiyah dibahas bahwasan dilarang salat ketika dalam keadaan matahari sedang mau terbit. Makanya dari selesai subuh sampai waktu syuruk nggak ada sholat sunnah. Kenapa? Indah ghurubiha, dan saat tenggelam matahari, maksudnya tenggelamnya sebelum maghrib nih, nggak ada sholat sunnah dalamnya. Lima fi dzalika min tashabbuh bil ladina yasjuduna laha fi hadhil awqat. Karena di dalamnya ada tashabbuh, miriman bagi orang-orang yang bersujud kepada selain Allah. Ada kaum yang hanya beribadah saat itu, hanya beribadah kepada syaitan dan kepada jin di waktu ketika terbitnya matahari, sebelum terbitnya dan ketika tenggelamnya matahari. Maka di kitab-kitab fikih dilarang. Di kitab fikih di penjelasan fikih Syafi'iyah dan lain sebagainya, ada beberapa waktu yang orang melarang sholat di dalamnya, kecuali dengan sebab. Kemudian naha 'anis safar ila ayyi makanin minal amkinati bi qasdi taqarrub ila Allah fihi bil ibadah illa ila al-masajid al-thalath al-masjidul haram wa masjidun nabawi wa masjidul aqsa. Allah dan Rasulnya pun melarang seorang safar saja, safar ibadah. Saya trip safar ibadah. Contoh safar ibadah itu apa? Saya dari Indonesia mengumpulkan uang
mau berangkat ke Makkah mau ngapain? Mau ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Karena saya yakin ini nilai ibadah dan ada nilai ibadah khusus ketika saya datang safar saya ini, safar yang khusus untuk ibadah. Ternyata di dalam Islam dilarang orang bertujuan seperti ini kecuali kepada masjid-masjid yang Allah dan Rasulnya sebutkan. 3 masjid yang sebutkan. Kalau Rasulullah la tashuddur rihal. Jangan kalian mempersiapkan diri bersafar mengagungkan satu tempat kecuali 3 masjid. Kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Tapi Ustaz, itu ada masjid dibangun sama kakek saya dulu. Alhamdulillah saleh, alhamdulillah saleh. Orang-orang yang saleh, alhamdulillah. Saya ke sana, saya yakin saya pasti dapat pahala gede kalau ke sana. Akhirnya Anda mulai menyamakan masjid tersebut dengan Masjid Nabawi. Anda pengen buat keistimewaan yang Allah berikan kepada Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, dan Masjid yang ada di Makkah. Anda pengen berikan keistimewaan itu kepada masjid-masjid yang ada di sekitar Anda. Bukan berarti masjid yang lain tidak istimewa, tapi tidak sama keistimewaannya seperti 3 masjid tersebut. 3 masjid tersebut disyariatkan oleh Allah, seseorang memang berangkat, disuruh kumpulkan uang, berangkat, bernilai ibadah. Tapi Ustaz, kalau saya mau pelajari sejarah, boleh kadang-kadang. Kalau jalan-jalan, belajar di sejarah, enggak. Tapi kalau menganggap saya pergi ke masjid selain 3 masjid tersebut bernilai ibadah khusus, sama. Anda pergi ke masjid yang ada di Semarang dengan Anda pergi yang ada di Jakarta, sama. Oh beda. Katanya kalau masjid yang ada di Jakarta dan Masjid Al-Mubarak sini, kalau sholat pahalanya 5.000. Kenapa? Masjidnya dibangun dari baru bagus. Masjidnya masih tua dan lain sebagainya. Ada keutamaan masjid lain? Ada. Keutamaan misalnya masjid yang jamaah sholatnya lebih banyak, masjid yang dibangun masjid jami, boleh didatangi untuk sholat. Gak mengapa. Tapi dikhususkan seperti Anda pergi ke Masjid Makkah, Masjid di Madinah, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, maka dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sudah waktu ada? Belum ya? Kemudian yang ke-6, lihat subhanallah. Naha sallallahu alaihi wasallam 'anil ghulu fi madhihi. Bayangkan. Ini poin luar biasa. Silakan ada dulu. Allahu Akbar. Allah Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di antara yang Rasulullah SAW melarang. Padahal belum tentu berbuat syirik. Tapi Rasulullah SAW tutup pintunya. Jangan sampai dengan perbuatan ini jadikan seorang hamba berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW melarang seseorang berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah SAW. Padahal berhak Rasulullah SAW dipuji. Tapi puji-pujian yang mulai berlebih-lebihan tidak sesuai dengan fungsinya, Rasulullah SAW melarang. Apa yang dikatakan Rasulullah? La tatruni kama atratan nasara ibn Maryam. Innama ana abdun taqulu abdullahi wa rasulih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tatruni atau la tatruni al-itra' huwa al-mubalaghah. Jangan berlebih-lebihan dalam menyanjung-nyanjung Rasulullah. Kama atratan nasara ibn Maryam. Seperti orang-orang Nasrani berlebih-lebihan menyanjung Ibn Maryam. Siapa anak Maryam? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Innama ana abdun. Sesungguhnya aku ini hanya seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasulih. Katakan aku ini hamba Allah dan punya istimewa apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jangan berlebih-lebihan. Bahkan dalam haknya beliau jangan berlebih-lebihan. Padahal beliau berhak dipuji. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta sama Nabi SAW? Tapi ketika puji-pujiannya sudah mulai melewati batas, menyinggung hak Allah Subhanahu wa taala, jangan. Laqad naha Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah SAW telah melarang seorang berlebih-lebihan dalam mengagung-agungkan beliau dan memuji-puji beliau yang berlebihan. Wa ghairihi min babil aula. Apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita berlebih-lebihan juga. Yang dzalika yuaddi ila isyraqil makhluqin bi haqqil khaliq subhanahu wa ta'ala. Karena hal tersebut menjembatani seorang untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena itu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil ghulu fi madhi. Rasulullah melarang seorang berlebih-lebihan dalam menyanjung beliau. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya tadi, jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku seperti mana orang-orang Nasrani menyanjung Ibn Maryam, Nabi Isa Ibn Maryam. Faqulu innama ana 'abdun, sesungguhnya aku hamba. Faqulu, Rasulullah katakan aku hamba Allah dan Rasulnya. Maka sungguh Rasulullah SAW memberikan sifat kepada dirinya sesuai dengan apa yang Allah sifatkan buat Rasulullah. Jadi menaikkan kedudukan Rasulullah lebih dari apa yang Allah tentukan. Walaupun kita cinta sama Nabi. Apa kedudukan yang Allah katakan untuk Rasulnya? Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 1. Apa yang Allah firmankan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi. Allah, segala puji bagi Allah, dan pujiannya untuk Allah. Alladzi, yang anzala, menurunkan, ala 'abdihi, pada kedudukan Rasulullah SAW apa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pegang kekuasaan mutlak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alladzi anzala 'ala 'abdihi, kepada hambanya kitab Al-Qur'an. Dalam ayat lain Allah katakan dalam surat Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi. Tabarak, maha berkah, meliputi keberkahan. Siapa? Allah. Alladzi, yang mana, nazzala al-Qur'an, Allah turunkan pembeda dari Al-Quran
ala kepada siapa? Siapa hambanya Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, Al-Baqarah ayat 19. Wa annahu lamma qama 'abdullah yad'u. Bahwasanya ketika berdiri melaksanakan ibadah, Abdullah hamba Allah siapa? Rasulullah yad'u, doa kepada Allah, minta kepada Allah. Tetap derajatnya apa? Hamba, dan memintanya kepada siapa? Allah. Yang memiliki kebaikan, manfaat dan manfaat siapa? Allah. Nabinya minta sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah katakan, ya ayyuhan rasul atau ya ayyuhan rasul, wahai rasul, wahai utusan Allah. Ini jabakan yang makasih. Jangan diangkat lebih dari apa yang Allah berikan. Jangan Anda berlebih-lebihan kemudian saking cintanya kepada Rasulullah mengatakan, wahai Nabi Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Ar-Razzaq siapa? Ar-Razzaq Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa kepada selain Allah, meminta hajatnya, meminta keperluannya dengan menyebutkan nama Nabi tanpa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Salah. Nah, Rasulullah katakan di dalam ayat Allah perintahkan, katakan wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Tak boleh itu bilang Rasulullah, ya Syafi, wahai maha penyembuh. Kata Rasulullah boleh. Yang maha penyembuh siapa? Allah Subhanahu. Kadang syaitan masuk dalam hati. Keras. Kita yang dengar enak. Razzaq yang maha penyembuh Rasulullah. Cinta kita kepada Rasulullah. Rasulullah orang yang tadi datang mengatakan kepada Rasulullah, Masya Allah wa syi'na, terserah Allah dan terserah kamu. Jangan. Sama derajatnya. Ya Allah Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan. Tapi Rasulullah tetap memiliki kemuliaan. Siapa kedudukannya apa? Rasulullah SAW. Rasulnya Allah. Khalilullah. Kedekatannya kasih Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin keselamatannya, Allah jaga dia, Allah berikan kemaksuman kepada Rasulullah. Tapi dalam ayat lain Allah katakan wala in syurakta la yahqaqanna 'amalu wa in haqqan Allah satayya qad syirik habis Allah. Hilang. Islam adalah agama wasat. Apa maksudnya di tengah? Sesuai apa yang Allah dan Rasulnya ajar. Tidak berlebih-lebihan. Tidak juga jafar, ada yang kurang ajar. Ada orang yang mau berlebih-lebihan, malah jatuhnya kurang ajar. Ini boleh. Ya. Rasulullah SAW satu hari jalan sama kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta, kau ini lebih aku cintai daripada orang tuaku, daripada anakku, daripada yang lain kecuali diriku. Sebenarnya ada yang enggak benar ya Allah. Hatta akuna ahabba ilaika, sampai aku lebih kau cintai dari manusia yang lain, manusia setelah Allah Subhanahu wa taala. Ini kedudukan yang benar. Maka dari itu Allah murka ketika Nabi Isa diangkat melebihi derajatnya. Baca surat Al-Maidah. Baca surat Al-Maidah ayat terakhir baca. Kalau kata Allah datangkan Nabi Isa di hari kiamat, kemudian Allah katakan, "A'anta qulta lin-nas." Wa Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, "Ittakhaduni," jadikan aku wa ummiya dan ibuku ilahaini min dunillah, dua Tuhan selain Allah. Nabi Isa langsung bertasbih sama Allah Subhanahu. Gak pantas kata Nabi Isa untuk aku berbicara seperti itu. In qultuhu faqad alimta. Kalau aku berbicara seperti itu maka kau tahu ya Allah.
ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kau tahu apa yang dalam diriku dan aku nggak tahu apa yang dalam dirimu. Kalau seandainya dalam hak Rasulullah SAW nggak boleh berlebihan, apalagi dalam hak orang saleh selain Rasulullah SAW. Wajib menghormati ulama, wajib. Ulama hati-hati. Man adali waliyan, man adali bil harb. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa kata Allah SWT yang mengganggu waliku, siapa waliku? Semua orang mukmin, orang yang beriman dia wali Allah, semuanya. Orang yang beriman semuanya wali Allah. Siapa mengganggu orang mukmin, aku adakan perang lagi. Perang aja dengan orang soleh boleh nggak boleh. Menghina seorang mukmin, oh tapi kan dia tadi kenal. Tapi orang mukmin boleh menghina orang mukmin nggak boleh. Apalagi seorang alim nggak boleh. Wajib hormat wajib. Menghormati orang tua wajib. Boleh menghina orang tua nggak boleh. Dalam ayat lain Allah katakan, wala Allah SWT katakan dalam surat Luqman, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm. Subhanallah, di ayat di hadis Rasulullah, ridallah fi ridha walidain, Allah fi walidain. Ridhonya Allah adalah ridhaan orang tua. Satu ayat ini kedudukan orang tua. Satu hadis Rasulullah katakan. Dalam satu ayat Allah jelaskan, tapi ada batasannya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi, kalau seandainya mereka memaksamu, mengajakmu untuk berbuat syirik kepadaku, jangan ikut. Ayat yang sama, disebutkan sama. Fala tanharhuma, jangan gentak mereka. Wala taqul lahum uf, jangan ngomong uf, tapi ketika berbuat syirik jangan ikut. Ada batasan. Ada batasan. Allah jadikan setiap makhluk yang Allah muliakan memiliki batasan. Malaikat mulia, enggak. Tapi itu apa kalau ada yang menyembah malaikat bertemu dengan Allah? Allah katakan, oh sini karena menyembah malaikat Jibril boleh masuk surga itu. Kenapa? Karena malaikat Jibril dekat dengan begitu? Allah nggak ridho. Sama sekali Allah nggak ridho. Allah hanya ridho dirinya yang disembah karena dirinya yang menciptakan. Allah nggak ridho cinta kita berbagi kepada selain Allah sama seperti Allah. Allah nggak ridho. Allah nggak ridho ketika kecintaan kita kepada selain Allah mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lihat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu begitu luar biasa, Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia Rasulullah. Umar dalam keadaan syok. Jangan bilang Rasulullah SAW meninggal dunia, syok. Abu Bakar datang, dicium oleh Rasulullah SAW meninggal Abu Bakar. Nangis Abu Bakar naik ke mimbar, membacakan ayat. Sebelum bacakan ayat mengatakan, "Faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad sudah meninggal. Faman kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan tidak mati. Kemudian ayat Abu Bakar membacakan ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah berfirman, wahai Muhammad, engkau pasti mati, pasti meninggal, pasti wafat, dan innahum mayyitun, mereka juga pasti meninggal. Di masing-masing ada porsi dan hak. Maka Rasulullah menutup semua celah yang membuka berlebih-lebihan sehingga seorang jatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ana minta maaf agak panjang sedikit karena pembahasannya penting. Kalau berhenti di tengah nanti khawatir salah paham, nanti malah kurang ajar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.